Pemirsa, ini adalah panduan untuk lapor SPT tahunan badan dengan e-form PDF. Bagi Anda yang baru pertama akan melakukan pelaporan SPT tahunan badan, baik itu CV maupun PT, atau yang tak pernah melakukan SPT tahunan badan namun baru pertama kalinya ini akan melakukan pelaporan dengan e-form PDF, Anda berada di video yang tepat. Kita akan membahasnya dari awal. Oke. Sebelumnya, Tips Pajak Media dan tipspajak.com telah membahas mengenai step by step laporan SPT tahunan melalui e-form, baik itu dari jasa konstruksi maupun perusahaan pengadaan, bahkan PDF, bahkan dokter maupun notaris ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai e-form SPT tahunan badan secara holistik, secara keseluruhan, secara konsep ya. Konsep maksudnya perkenalan fitur-fiturnya ya. Untuk step by step, untuk secara spesifik tetap nanti kami arahkan ke yang telah ada, yaitu contohnya cara lapor SPT tahunan badan untuk jasa konstruksi, ya itu ada tuh video 45 menit yang real tuh. Sudah ada. Nanti silahkan di browsing aja ya di channel Tips Pajak Media ini, gunakan fitur search ya, gunakan fitur search di YouTube. Baik, ini adalah panduan lapor SPT tahunan badan dengan e-form PDF. Seperti kita ketahui juga, bulan September ini e-form versi lama ditutup ya. E-form versi lama ditutup sehingga untuk lapor SPT tahunan hanya bisa pakai e-form PDF nanti, selain e-filing tentunya, selain e-SPT. Oke. Langkah pertama tentunya kita akan mengunjungi akun DJP online kita, ada di sini ya, ada di sini ini akun DJP online kita. Lalu silakan klik lapor, di scroll down ke bawah. Nah, nanti kita akan dibawa ke ini e-form PDF. Klik saja e-form PDF. Lalu kita akan dibawa ke ini alamat ini. Alamat ini ya, alamat e-form web pajak Go ID akan dibawa ke sini. Jika ini adalah baru pertama kalinya, maka kita perlu unduh Adobe PDF Reader ya. Kita akan ada di bawah di sini. Silakan sekali lagi, jika laptop atau PC Anda belum pernah digunakan untuk menggunakan e-form, pastikan sudah ada Adobe PDF Reader ya, Adobe Acrobat Reader DC. Silakan di-download di sini ya. Oke, kita ikuti aja. Kita download. Nah, kita akan dibawa ke alamat ini, getadobe.com reader other version. Lalu silakan ini dipilih operating system dari PC atau laptopnya. Bisa ya, pasti bisa untuk mencarinya, mencari itunya apa. Jika masih tidak tahu OS-nya apa, maka langkahnya adalah kunjungi klik Windows, ketik aja DXDiag, nanti Anda akan dibawa mengetahui itu OS-nya apa, operating systemnya apa. Oke, sekali lagi klik di Windows di kiri bawah itu silakan diklik, lalu ketik aja DXDiag, di enter, ditunggu sebentar nanti akan muncul itu OS-nya apa. Oke, kembali ya. Windows 10, lalu untuk language pilih aja bahasa Inggris atau English. Lalu untuk version yang tersedia apa, silakan diklik di situ. Ini ya. Jika sudah, untuk opsional saya sarankan nggak usah ya, biar nggak memberat-berati ya. Lalu silakan klik download Adobe Reader. Silakan di-download akan muncul seperti ini, initializing, loading. Kita akan mengunduh filenya. Setelah ini silakan nanti diinstal. Udah ada langsung diinstal ya. Oke, seperti itu. Asumsi bisa. Untuk video lengkap instalasi ada di link di bawah ini ya. Oke, kita close. Jika telah berhasil install Adobe Reader PDF, maka kita silakan kunjungi ke tab buat SPT ini. Buat SPT silakan dipilih tahun pajaknya.
ini adalah 19 Desember 2021, maka hanya bisa di tahun 2020. Dan ini akun ini telah melakukan pelaporan SPT normal sehingga hanya muncul pembetulan di sini. Lihatin ke bawah, oke, lihatkan ke bawah. Ini ada hanya kirim token ini, diklik jika sudah pernah download formulir PDF-nya. Jika belum pernah maka nggak usah dicentang. Lalu media pengiriman token adalah email, HP juga nggak apa-apa tapi email aja. Saran saya sehingga ngopinya enak nanti mengcopy token. Lalu klik kirim permintaan. Nah, telah sukses untuk mengirim permintaan. Ini telah sukses kirim permintaan. Berikutnya adalah silakan ditutup. Nah, langkah berikutnya kunjungi File Explorer. Oke, kunjungi File Explorer lalu cari di mana letak filenya. Biasanya defaultnya adalah di folder download. Lalu klik kanan Open with Adobe Reader DC. Klik kanan Open with Adobe Reader DC. Nah, keluarnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal setelah berhasil dibuka. Oke, kita meluncur ya. Ada dibuka seperti ini. Oke, tips mengisi SPT adalah mengisi dari belakang. Diperhatikan baik-baik, tips isi SPT adalah mengisinya dari belakang. Gimana maksudnya belakang? Jadi isi dari lampiran terlebih dahulu. Ya. Ini lampiran ini banyak. Saran kami jika ini perusahaannya sederhana, langsung saja menuju ke lampiran 6. Lalu klik buka. Nah, lampiran 6 ini jika perusahaan kita punya afiliasi, silahkan dituliskan di sini. Perusahaan kita punya modal di perusahaan apa atau perusahaan afiliasi, klik di sini. Tambah ya. Jika tidak ada, maka lampiran 6 ini kosong. Seringkali jika kita perusahaan biasa-biasa aja, bukan jaringan, kosong aja lampiran 6 ini. Setelah sudah 6, maju berapa? Setelah 6, berarti 5, ya benar. Klik buka. Nah ini adalah daftar pemegang saham, harus diisi. Nama pemegang sahamnya silakan diisi di sini. Alamat, NPWP harus detail sampai NPWP yang valid. Lalu jumlah modal berapa, dividen berapa. Nah, lalu di bawahnya ini adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Oke, daftar susunan pengurus dan komisaris silakan diketikkan di sini. Baik, lampiran 5 selesai. Jika sudah maka kita akan menuju ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini sudah mulai perhitungannya. Bunga deposito, jika perusahaan kita dapat bunga deposito, nanti ketik aja di sini. Berapa, sudah dipotong bank berapa. Nomor 3, penjualan saham yang diperdagangkan di bursa. Silahkan tuliskan di sini. Lalu apa aja nih penghasilan final? Banyak ya penghasilan bersifat final. Ini jika penyalur, dealer atau agen BBM. Ini jika pengalihan hak atas tanah, penyewaan hak atas tanah. Lalu untuk jasa konstruksi ini untuk pelaksana, perencana, pengawas. Silakan tuliskan di sini ya jika bergerak di bidang jasa konstruksi. Lalu jika pelayaran ada di sini. Lalu transaksi derivatif di bursa ada di sini. Yang sering adalah jika perusahaan kita adalah objek PP23 atau omsetnya di bawah 4,81 dalam setahun, yang artinya dikenakan pajak 0,5% dari omset, bukan dari keuntungan ya. Caranya adalah klik tambah di sini. Ini tulis aja penghasilan objek PP23 tahun 2018. Misal omset kita 1 miliar. Betul aja. Tulis di sini, tarifnya adalah 0,5%. Jadi jika omset 1 miliar, kita setahun bayar pajaknya 5 juta rupiah. Flat ya, dari omset. Mau untung, mau rugi, mau untung banyak, mau rugi banyak. Tetap bayar pajak flat 5 juta rupiah. Oke, next ya. Berikutnya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada beberapa nih, bantuan, sumbangan, hibah, lalu dividen atau bagian laba dari penyertaan modal,
Lalu iuran tertentu dana pensiun, bagian laba. Nah ini sisa lebih lembaga pendidikan. Ada di sini, itu bukan objek pajak. Oke, sudah ya. Paling sering adalah ini, nomor 14. Tambah. Berikutnya, kita kita akan menuju ke lampiran 3. Lampiran 3 ini isinya adalah bukti potong dan pungut. Kita biasanya jika transaksi dengan instansi, kita udah dipotong PPh pasal 22 atau 23, jika pengadaan 22, ya berarti ya. Silakan tuliskan di sini pemotongannya. Oke. Nih jika kita ada penjualan penghasilan dari misal BUMN, bank-bank BUMN atau BUMD atas jasa perusahaan kita bergerak di bidang jasa, biasanya kita udah dipotong PPh pasal 23. Nah, masukkan di sini biar bisa diperhitungkan ya. Masukkan di sini biar bisa diperhitungkan. Itu nanti PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Contoh ya, oke contoh. Kita adalah jasa apa nih? Ini misal jasa IO kita udah dipotong, misal tambah ya. Nama pemotong apa? Bank terbesar. Misalnya ya, NBWP-nya ini. Lalu jenis penghasilan untuk imbalan atau jasa ya. Kita misal jasa IO dapat 100 juta. Oke, PPh outputnya kita dipotong 2%. Berapa nih? 2 juta ya. Ini silahkan dituliskan nomor buktinya. Tanggal bukti. Misal tahun lalu ya, ini kan laporan tahun lalu. Tahun lalu akhir tahun kita direkrut. Oke, alamat pemeluk Jakarta Selatan. Nah, ini harus diisikan NTPN-nya. Oke, sudah jelas. Lalu kita akan menuju ke berikutnya. Tadi sudah 6, 5, 4, 3. Sekarang kita menuju ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini kita akan diminta untuk memasukkan ini HPP ya, HPP dan biaya-biaya. Silahkan dimasukkan di sini baik-baik. HPP dan biayanya masukkan di sini. Misal ini untuk perusahaan dagang, masukkan di sini HPP-nya 800 juta, misal sekian, seperti inilah. Biaya-biaya masuk di sini. Ini untuk HPP, ini untuk biaya usaha lainnya, misal gaji atau biaya lainnya masuk di sini. Oke. Ya, berikutnya. Lampiran ke-1. Nah, lampiran 1 ini adalah ini udah mulai nih perhitungan penghasilan neto fiskalnya. Sebelum untuk ini yang paling utama adalah ini kan badan usaha ya, kita sudah harus punya laporan keuangan. Laporan keuangan udah kami jelaskan di video, link di video di bawah ini. Laporan keuangan itu minimal 2, laporan neraca dan laporan laba rugi. Laba ruginya nanti dituangkan di sini. Jadi selama setahun 2020 kita punya omset berapa? Ini contohnya ada 1 miliar. HPP berapa? Ini yang kuning-kuning ini adalah udah otomatis dari yang sebelumnya ya. Kuning-kuning ini nih, kayak HPP nih contoh nih. HPP 800 sama 150. Ini udah otomatis ke bawah ke depan. 800 ya sama 150. Oke. Seperti ini ya penghasilannya 50 juta. Nah, penghasilan yang dikenakan objek pajak, objek PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini jika kita pakai PPh final, maka ini semua laba kita ini adalah objek udah dikenakan PPh final. PPh final yang di ini tadi lampiran keempat. Ini ya. Jika kita ikut skema 0,5% ini maka udah dikenakan di sini. Sehingga jika kita isi ini adalah objek final 50 juta, laba 50 juta, seluruhnya merupakan objek final.
Jika udah kita isi di sini, maka tentunya untuk yang induk kita akan ke induk. Ini kita tidak ada lagi PPh terutang. Nah ini penghasilan neto fiskalnya 0. Ini. Namun jika kita tidak mengisikan, kita tidak ikut skema PPh final, kita tidak ikut skema PPh final, alias ini kita tidak ada, ini hapus dulu, maka di sini ini kita hilangkan 0. Oke, kita 0. Maka di induk akan ada PPh terutang 50 juta rupiah, itu menjadi penghasilan neto fiskal. Nah ini akan menjadi penghasilan neto fiskal. Seperti itu. Akan ke bawah ke sini, lalu sekali lagi ini kita jalani ini yang memakai tarif normal ya. Oke. Tarif normal, langsung klik aja tarif ini. PPh pasal 31E ini fasilitas. Jadi di sini adalah untuk tahun ini 2021 ini, oke, tarifnya 22%. Harusnya kan 22% nih, 110 juta. Namun ada fasilitas karena ini omsetnya masih di bawah 4,8. Ya, omsetnya perusahaan masih di bawah 50 miliar, lalu bahkan ini di bawah 4,8 ya, maka kali lagi 50% alias 11% ini netnya. Ini ya. 550, 11%-nya 50.000. Oke, kita akan ke bawah. Kita punya kredit pajak nih, tadi yang dari bank terbesar tadi. Kan sempat ngisi tadi, ada kredit pajak 2 juta ini. 2 juta ini adalah kredit pajak itu di sini tadi. Untuk e-form intinya nggak boleh merah-merah ya, dikasih tanggal dulu yang penting. Nah ini kita objek pajak PPh 23 bank dari suatu bank, misalnya ada IO, kita tadi case-nya adalah IO, jasa IO, objeknya 100 juta, outputnya 2 juta, maka angka 2 juta ini, oke, angka 2 juta ini masuk ke induk. Nah akan masuk di sini. Sehingga dari pajak terutang harusnya 5,5 juta, udah punya kredit 2 juta, kita kurang bayarnya tinggal 3.500.000 rupiah. Seperti itu, ini harus di tanggal harus diisi, ya harus diisi tanggal. Berikutnya setelah induk kita klik induk lanjutan. Oke, induk lanjutan ini harusnya nanti diisi dengan namanya Pak Bos tadi ya. Pak Bos 1. Oke. Lalu setelah itu kita akan dibawa ke ini. Transkrip. Nah, kita harus mengisi transkrip dulu. Jika perusahaan dagang maka diisi. Jika non konvensional tidak ada kualifikasinya, misalnya ini kan tadi jasa IO ya nggak ada, berarti isi non kualifikasi ini buka di sini. Masukkan dari neraca di sini, salin di sini untuk neraca. Lalu dari laba rugi salin di sini, ya. Oke. Lalu kita akan klik kirim. Nah, dikirim ini sudah harus ada. Ini kita harus upload laporan keuangan. Harus ya di sini ya laporan keuangan. Tentunya adalah scan PDF tentunya ya. Bentuk PDF dari laporan laba rugi dan neraca. Oke, lalu ini adalah untuk kurang bayar sudah harus ada NTPN-nya nih. Harus diisi ya. Tanggal pelaporan, oke. Jumlah bayar 3.500.000. NTPN-nya adalah ini.
Oke, silahkan. Nah, ini tinggal masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini ada di email. Ya, masukkan ke sini dan klik submit, selesai. Oke ya, klik submit, selesai, dan nanti tanda lapornya adalah akan ada di email ya, akan ada di email yang warnanya biru-biru itu ya, bukti lapor. Seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, itu adalah tutorial panduan untuk step by step lapor SPT tahunan badan tahun 2020 menggunakan e-form PDF ya. Untuk yang realnya kami telah bahas, sudah pernah kami bahas, yaitu step by step SPT tahunan badan untuk jasa konstruksi, step by step SPT tahunan badan untuk pengadaan, step by step SPT tahunan orang pribadi dokter, orang pribadi notaris, dan banyak lagi ya. Ada nanti di playlist, silahkan dikunjungi step by stepnya. Seperti itu, kami ingatkan lagi untuk like video ini serta subscribe channel YouTube ini Tips Pajak Media, serta kunjungi juga channel Telegram kami di Tips Pajak dan Instagram Tips Pajak Media. Di sana kita bisa interaksi dua arah dan Anda akan bisa mendapatkan update-update ketentuan perpajakan terkini dengan cepat. Sekian, jika bermanfaat tuliskan di kolom komentar di bawah. Silahkan juga di-share ke rekan-rekan sejawatnya yang membutuhkan. Sampai jumpa, salam sehat dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.